Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana menurut kalian video barusan? Bagus banget toh? Colorful, warna-warni kayak pelangi. Yap, tank tadi adalah kepunyaan seorang river senior dari daerah Bantul, yaitu Mas Abe. Bagi yang belum tahu, tanknya Mas Abe ini udah diakui loh di forum-forum internasional, dan bahkan beberapa kali dia memenangkan kontes di forum tersebut. Nah, jadi bikin penasaran kan gimana review akuariumnya? Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru dalam channel ini, dimohon bantuannya untuk subscribe dan like video ini, biar aku makin semangat dalam buat konten periftengan di Yogyakarta ini. Bagi teman-teman yang penasaran dengan sosok Mas Abe ini, bisa dikepoin lebih lanjut ya di channel YouTube-nya, yaitu di channel Den Mas Abe. Dan silahkan di follow akun Instagramnya juga, yaitu @denmas_ab. Oke, akuarium Mas Abe ini memiliki dimensi panjang 80 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 45 cm, dengan kaca tebal 8 mili. Kemudian pakai sam bawah ya, dengan dimensi 70 x 45 x 35 cm. Untuk menghubungkan keduanya, ini pakai sistem overflow melalui box ini ya, bisa dilihat. Ini boxnya mudah didapat di toko-toko online ya. Terus bisa dibilang akuarium Mas Abe ini masuk ke dalam kategori mixed reef tank, karena dalam akuarium ini ada koral SPS dan LPS yang campur jadi satu. Dan perlu teman-teman tahu, akuarium ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun loh. Lanjut, kita mulai dari pencahayaannya dulu ya. Di akuarium Mas Abe ini memakai dua lampu Spectra Aquanic V2 dan satu lampu DIY 28 titik dengan 3 watt, atau kalau di total itu jadinya 84 watt. Kedua lampu ini menyala dari jam 4 sore hingga jam 11 malam. Jadi per hari itu ada sekitar 8 jam lampu ini menyala. Untuk lampu DIY ini sendiri, meskipun ini DIY, tapi ini sudah bisa diatur warna dan timernya, sesuai dengan keinginan kita dan sudah memakai aplikasi. Jadi macam fitur sunrise dan sunset itu bisa banget, sama kayak Spectra. Terus untuk Spectranya ini tentu sudah pada tahu ya, dia punya daya 36 watt. Di tank ini pengaturan channelnya yaitu di channel pertama, itu di 85, 150, kemudian di channel 2 itu ada 75, 100, dan 0, dan di channel 3 itu ada 000. Dan pengaturan ini kanan kirinya sama ya. Jadi total lampu yang dipakai di sini sekitar 156 watt untuk volume main tank di 180 liter. Lanjut kita lihat sump filternya. Di sump filter Mas Abe ini dibagi ke dalam 4 chamber dan 1 chamber refugium. Kita lihat dari sini dulu ya. Di sini ada Dacron dan reaktor biopellet. Reaktor biopellet ini DIY ya, bikinan dia sendiri. Kalau penasaran bisa mampir ke YouTube-nya dia, linknya ada di atas. Terus dari situ lalu ada media filter batu apung, momogi. Terus ini ada bakau ya. Terus ada angguran yang ini banyak banget sampai memenuhi chamber ini. Terus ada juga skimmer DIY. Yang terakhir di depan ini ada refugium yang berisi live rock, aseman, angguran, senia, dan kima. Kata Mas Abe sendiri ternyata senia itu juga bagus ya untuk filtrasi air, fungsinya hampir sama dengan kima. Nah, untuk mensupport refugium itu, di bagian atas ini dipasangi lampu HPL DIY 24 watt dan 30 watt. Jadi total sekitar 54 watt untuk menerangi sump filter ini. Oh iya, di sini ada 2 pompa. Ini satunya untuk pompa chiller, karena di tank Mas Abe ini pakai chiller untuk mempertahankan suhu di angka 25 derajat Celcius. Oke, balik lagi ke main tanknya ya. Di sini Mas Abe ini pakai floating scaping.
Jadi leapfrognya itu mengambang, tidak nyentuh pasir. Dan ini modelnya itu gunung kembar ya, seolah dibikin kanan kiri itu balance. Dan di tengahnya itu ada sedikit cekungan kayak membentuk komposisi V gitu. Dan untuk menahan scapingnya ini, dia pakai kaca yang sudah dilem kuat. Bisa dilihat dari samping seperti ini. Terus tank ini dia pakai pasir Bali. Dan untuk ombaknya dibantu pakai Atman RX 80. Terus untuk parameter airnya itu magnesium ada di angka 1320, kalsium ada di 380, nitratnya di angka 10, fosfatnya ada di angka 0,1 dan KH-nya ada di angka 9. Untuk nitrat di akuarium ini lumayan ya, ini karena pengaruh ikan, karena di sini juga lumayan banget ikannya. Ada dori, botana coklat, capungan, keling, keranjang, ya, banyak lah. Terus untuk KH dia ngejar selalu di angka 9. Karena kata dia untuk pertumbuhan zoa dan jamur itu bagusnya di angka itu. Dan fosfat bisa sangat rendah itu karena banyak refugiumnya ya, double-double. Tadi udah dilihat ada asuman, angguran, ada leapfrog juga. Terus untuk salinitasnya sendiri dia stabil di angka 1025 karena Mas AB juga pakai auto top up. Sedangkan untuk maintenance dia seminggu sekali WC ya, pakai ASW Blue Treasure. Kemudian dosing Big 3-nya itu DIY, setiap hari itu 25 mili, tapi aturannya kayak gini, misal Senin itu untuk kalsium, Selasa itu untuk KH, dan Rabu itu untuk magnesium. Jadi tiap hari dia harus dosing. Terus habis WC dia juga dosing trace element dari Breakwell dan dosing bakteri juga, bakteri starter pakai MB7. Oke Mas, nanya tentang kunci dari pewarnaan koral biar koralnya itu bisa warnanya itu keluar, itu gimana ya? Untuk pewarnaan koral itu sebenarnya kuncinya di Big 3 ya Mas. Jadi Big 3 dibuat sestabil mungkin sesuai kebutuhan koral kita. Terus trace element dan tentunya lampu Mas, settingan lampu setiap koral, setiap tank itu beda-beda. Jadi kalau udah koral kita udah senang di settingan ini, jadi gak usah dirubah-rubah, itu aja. Yang terakhir mungkin ada pesan buat teman-teman sesama hobi shrimp tank ini biar tambah semangat menjalani aktivitas di hobi ini. Pesanku ya tetap semangat di hobi ini. Jadikan kesalahan sebagai pengalaman, seperti koral kita mati, koral kita bleaching, jangan langsung down ya, atau patah semangat. Kita harus banyak belajar lagi, saling sharing perawatan sesama teman refer terdekat, atau bisa tanya-tanya refer lain di luar sana, banyak kok yang bersedia diajak sharing. Nah, demikian akhir dari video kita kali ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Tetap semangat, enjoy terus bermain air asin. Dan sampai jumpa di video kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.